Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Marlina Sunandi, mengajar di SMP Negeri 6 Langkat Lancar. Saya mendapatkan amanah untuk mengajar mata pelajaran matematika. Sebagai guru matematika di SMP Negeri 6 Langkat Lancar, saya menyadari bahwa banyak peserta didik yang masih menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang kaku, penuh rumus, dan juga sulit untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Terlebih pada materi bilangan rasional, peserta didik sering memandang pecahan, desimal, dan juga persen hanya sebagai bentuk hitungan tanpa adanya makna ataupun keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Persepsi ini menyebabkan peserta didik kurang antusias dan juga sering terjebak pada kesulitan memahami hubungan antar bentuk bilangan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya merasa perlu menghadirkan pembelajaran yang dekat dengan pengalaman sehari-hari peserta didik. Oleh karena itu, saya memilih konteks pola makan sehat melalui konsep isi piringku serta pembagian aktivitas harian sebagai pintu masuk menerapkan bilangan rasional dalam kehidupan sehari-hari. Dua konteks ini sangat akrab dalam kehidupan peserta didik, sehingga menjadi jembatan yang efektif untuk mengaitkan angka dengan makna kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran numerasi tidak hanya meningkatkan kemampuan berhitung, namun juga menumbuhkan kesadaran peserta didik terhadap keseimbangan gizi dan juga pengelolaan waktu yang bijak. Melalui inovasi ini, diharapkan yang pertama dapat mengembangkan pemahaman mendalam peserta didik tentang bilangan rasional melalui representasi pecahan, desimal maupun persen dalam kehidupan nyata. Yang kedua, membiasakan peserta didik menerapkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada pengaturan porsi makan dan juga proporsi waktu harian. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran peserta didik akan pentingnya pola hidup sehat dan juga seimbang. Dan yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir kritis peserta didik, kemampuan untuk membandingkan data, serta kemampuan menyampaikan gagasan melalui diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir, mendorong tumbuhnya karakter disiplin, reflektif, dan juga bertanggung jawab pada diri peserta didik sendiri. Pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, di mana peserta didik diberikan suatu permasalahan kontekstual mengenai proporsi isi piringku dan juga proporsi waktu harian. Dengan membandingkan antara proporsi ideal dengan proporsi nyata dalam permasalahan di LKPD, peserta didik diharapkan mampu membaca bilangan rasional, menuliskan bilangan rasional baik itu dalam bentuk pecahan, desimal maupun persen, kemudian mengidentifikasi bilangan rasional dalam berbagai konteks nyata. Langkah-langkah inovasi pembelajaran yang pertama, tahap orientasi dan juga pemahaman konteks. Di sini saya mulai menampilkan porsi gizi seimbang isi piringku dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan dipandu untuk mengamati proporsi ideal antara karbohidrat, protein, sayuran, dan buah. Kami berdiskusi mengenai kebiasaan makan peserta didik di rumah ataupun di sekolah. Tak lupa juga menampilkan proporsi waktu harian yang seimbang antara aktivitas satu dengan yang lainnya. Tahap kedua yaitu tahap penerapan konsep bilangan rasional.
Pada tahap ini, peserta didik mengkonversi komposisi isi piring dan juga proporsi waktu harian dalam LKPD yang dicatat ke dalam bentuk pecahan, bentuk desimal, dan juga bentuk persen. Tahap ketiga yaitu tahap pengaitan dengan aktivitas harian. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk membandingkan proporsi ideal dengan proporsi nyata di dalam permasalahan di LKPD dengan menghitung selisih dalam bentuk persen, desimal, maupun pecahan. Tahap selanjutnya yaitu tahap diskusi kelompok dan refleksi. Pada tahap ini, peserta didik melakukan diskusi kelompok untuk membandingkan temuan masing-masing, yang mana dapat memberikan pertanyaan reflektif seperti apakah isi piring di LKPD sudah seimbang, apakah permasalahan di LKPD tersebut sudah menggunakan waktu dengan bijak, dan bagaimanakah hubungan antara angka dan keputusan sehari-hari saya. Nah, maka dari tahap ini menjadikan ruang bagi peserta didik untuk saling memberikan masukan dan membangun sikap tanggung jawab terhadap diri. Selanjutnya yaitu penilaian dan umpan balik. Pada penilaian, saya melakukan rubrik yang mencakup pertama, ketepatan konversi bilangan, yang kedua, kemampuan menyajikan data secara runtut, dan yang ketiga, kedalaman refleksi terhadap kebiasaan pribadi. Saya memberikan umpan balik secara tertulis maupun lisan untuk mendorong motivasi serta kesadaran perubahan perilaku nyata. Hasil dan dampak inovasi. Setelah penerapan inovasi pembelajaran, saya melihat perubahan positif pada peserta didik, yaitu minat belajar matematika meningkat karena peserta didik merasa materi lebih dekat dengan kehidupan mereka. Kemampuan mereka dalam memahami dan mengonversi bilangan rasional mengalami peningkatan yang signifikan. Kemudian, peserta didik mulai menunjukkan inisiatif memperbaiki pola makan dan juga pengelolaan waktu. Dan yang terakhir, pada diskusi kelompok menjadi lebih hidup dan peserta didik terlihat lebih berani mengemukakan pendapat. Melalui inovasi ini, saya belajar bahwa numerasi bermakna membutuhkan konteks yang relevan dan dekat dengan keseharian peserta didik. Dengan menghadirkan contoh nyata yang menyentuh aspek kesehatan dan gaya hidup, pembelajaran menjadi lebih hidup, berkesan, dan membentuk karakter.